Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini Iran lagi menangis, guys. Iran lagi menjerit. Kenapa Iran menangis? Karena Iran kehilangan komandan militer daripada Hizbullah, guys. Wow, luar biasa. Nah, ini kan ada semacam keanehan. Di satu sisi, Iran mengatakan bahwa kita bukan proksi daripada Hizbullah. Tapi ketika komandan militer daripada Hizbullah meninggal, Iran teriak-teriak, ya. Iran teriak-teriak bahwa Israel itu melanggar HAM. Sekarang gencatan senjata. Kenapa Israel menyerang yang namanya komandan Hizbullah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan semacam ada kontradiktif. Di satu sisi mereka mengatakan, oh, Hizbullah bukan proksi kita, bukan kita yang biayain, tapi ketika komandan daripada Hizbullah meninggal, mereka menjerit-jerit gitu ya, mereka teriak-teriak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran itu bagian daripada proksi Hizbullah? Apakah Iran yang membiayai Hizbullah? Kemudian baru-baru ini Iran katanya mau bergabung dengan Rusia dan China. Jadi banyak orang mengatakan bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga. Dari dulu sebenarnya ini sudah ada isu-isu perang dunia ketiga ya, tapi nggak jadi-jadi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah isu perang dunia ketiga ini semacam modus gitu ya, semacam isu-isu yang nggak penting gitu. Nah, kalau misalnya Iran bergabung dengan China, dengan Rusia, apakah ini bisa melawan Amerika dan Israel? Apakah Israel takut? Apakah Amerika takut? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Suka tidak suka, mau nggak mau, kalau kita perhatikan itu ya, Iran itu membangun proksi-proksi, guys. Cuman di Konoha, ya warga Konoha itu berpikir bahwa Iran itu adalah garda terdepan ya, revolusi Islam, garda terdepan. Iran itu adalah pahlawan. Tapi pada faktanya, Iran itu biasa aja, guys. Militernya juga biasa aja, nggak terlalu hebat kok, enggak. Bahkan nuklir mereka itu berapa kali gagal ya. Karena apa? Ya karena disabotase lah. Itu artinya kalau misalnya Iran ini disabotasi terus-menerus, itu artinya berarti mereka nggak kuat dong ya kan? Berarti militernya nggak bagus ya kan? Kenapa? Karena mau disabotase. Tapi warga Konoha kan nggak mau menerima ini ya. Warga Konoha itu selalu menjelek-jelekan Amerika. Oh, Amerika jahat, Amerika laknat, Amerika bla 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 bla. Gini guys, kalau Iran itu kuat, jago, maka mereka akan bisa meluncurkan yang namanya nuklir. Justru karena mereka lemah, maka mereka selalu gagal meluncurkan yang namanya nuklir. Itu logika sederhana, guys. Tapi warga Konoha tidak bisa menerima ini ya. Mereka menjunjung tinggi yang namanya Iran ya. Padahal kan Iran itu kan Syiah. Jadi kalau musuh daripada Israel, nah ini penting banget, guys. Kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya Israel ini bersengketa dengan agama apapun itu, mereka akan mendukung musuh daripada Israel. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan di Konoha itu, kenapa warga Konoha itu mendukung yang namanya Iran, ya, mendukung mati-matian? Karena mereka punya musuh yang sama. Ya, sebenarnya mereka benci kok Iran, mereka benci mati-matian. Karena mereka punya musuh yang sama sehingga warga Konoha mendukung yang namanya Iran ya. Iran itu seperti diaung-aungkan ya sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Hizbullah? Apakah ini proksi daripada Iran? Iya, benar. Yang membiayai itu Iran. Jadi Iran itu ya saking terobsesi menguasai dunia, menguasai Timur Tengah, ya walaupun gagal mulu, ya mereka lebih mementingkan yang namanya proksi-proksi, ya membeli senjata, ya. Kalau untuk beli senjata mereka punya duit, tapi untuk memberikan air bersih kepada rakyatnya mereka nggak punya duit, guys. Ya membersihkan polusi udara mereka nggak punya duit. Jadi ini semacam keanehan ya. Kalau untuk beli senjata mereka punya duit, tapi untuk kepentingan rakyatnya mereka nggak punya duit. Ini logika yang sangat-sangat, mohon maaf ya, yang sangat-sangat bodoh sekali ya sebagai pemerintah. Lebih baik mengurusi Iran dulu deh ya. Kalau rakyatnya sudah kuat ya, air bersih sudah banyak ya, kemudian nggak ada masalah di masyarakat ya, polusi udara sudah
selesai ya, karena polusi udara ini kan merenggut nyawa 100 orang per hari guys di Iran. Cuman ini ditutupi di Konoha, 100 orang per hari bayangkan. Ya ada banyak mayat berserakan di Iran sekarang ini, tapi ditutupin guys ya. Karena apa? Karena ini adalah aib kita ya. Jadi warga Konoha berpikir Iran ini adalah saudara kita. Karena apa? Karena mereka punya musuh yang sama yaitu Israel. Kalau Iran tidak berhadapan dengan Israel, mereka akan ngata-ngatain Iran. Oh, Iran itu Persia. Oh, Iran itu Syiah. Oh, Iran itu sudah liberal. Oh, pokoknya dikata-katain ya. Warga Konoha kan gitu. Ya, justru karena kebencian mereka terhadap oh, Israel, maka mereka mendukung yang namanya Iran. Itu sebenarnya ya, tujuan daripada warga Konoha. Jadi kalau boleh jujur, Iran itu sebenarnya membangun yang namanya proksi-proksi. Ada Hizbullah, ya Houthi dan sebagainya. Ada banyak itu ya proksi-proksinya. Hama juga bagian daripada proksi Iran ya. Cuman ya di satu sisi mereka bermuka dua. Kadang mereka mengatakan, oh itu proksi kita, oh enggak gitu. Jadi semacam enggak jelas gitu ya. Padahal pada faktanya mereka adalah yang menjadi donatur utama gitu, yang menjadi pemimpin utama gitu. Pemimpin-pemimpin daripada proksi-proksi ini ya. Menurut saya pribadi ya, daripada membangun proksi-proksi seperti Hizbullah dan sebagainya itu, menurut saya itu buang-buang waktu guys ya. Kenapa mereka mendukung yang namanya proksi-proksi semacam ini? Kenapa orang Iran dan warga Konoha mendukung ya organisasi telolit seperti Hama, Hizbullah dan lain sebagainya? Apa alasannya? Karena mereka berpikir ya mereka ini seiman gitu. Jadi permasalahan daripada semua ini adalah seiman. Kalau udah seiman, mereka akan menghalalkan berbagai cara, guys. Walaupun itu jahat, kalau seiman mereka akan dukung. Walaupun itu tidak benar, kalau seiman mereka akan dukung. Walaupun melakukan kejahatan, kalau seiman mereka akan mendukung. Dan ini semacam buah si malakama tanpa kita sadari. Apakah ini ada dalil dalam kitab suci? Apakah prinsip semacam ini ya kalau misalnya jahat walaupun seiman tetap didukung, apakah ini ada dalilnya dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, Anda punya gadget kan, punya HP kan, Anda bisa ketik kok di Google ya. Sekarang informasi sudah nggak bisa ditutupi lagi guys, sudah tidak terbendung lagi. Internet menelanjangi semuanya, internet membuka semuanya. Nah, jadi saya perhatikan Iran itu seperti itu guys. Iran itu sengaja membangun yang namanya proksi-proksi, tapi mereka sengaja bikin strategi bermuka dua. Strategi bermuka dua ini ya, di satu sisi mereka kadang mengakui bahwa Hizbullah ini proksi mereka, di sisi lain kadang mereka tidak mengakui. Tapi intinya siapa yang diuntungkan gitu. Kalau misalnya proksi-proksi mereka ini menguasai Timur Tengah, siapa yang paling diuntungkan? Ya Iran. Ya. Kalau Hizbullah berkuasa, Houthi berkuasa, Hama berkuasa, siapa yang paling diuntungkan? Iran. Ya. Jadi secara tidak langsung ya Israel itu dikeroyok guys. Cuman warga Konoha nggak mengerti hal ini ya. Ya di pikiran mereka itu selalu membenci yang namanya Israel, membenci mati-matian. Padahal yang mengkeroyok Israel itu ya orang Iran guys ya. Iran dan sekutunya gitu Timur Tengah. Secara diam-diam mereka mengkeroyok guys. Ya, cuman kita kan nggak bisa menerima ini guys ya. Ibarat main tinju ya, 1 lawan 4, 1 lawan 5 guys ya. Satunya Israel, yang 4-nya itu ya proksi-proksi yang ada di Timur Tengah seperti Iran CS lah gitu. Ya, itu tanpa kita sadari ya, tapi banyak warga Korea nggak menerima ini. Karena apa? Karena ya pada intinya kembali ke laptop apa itu? Seiman. Karena seiman, sejahat apapun harus dibantu. Karena apa? Karena seiman. Ya, otaknya sudah error guys. Karena apa? Karena seiman. Kalau boleh jujur ya, seiman ini yang menghancurkan negara kita. Kalau boleh jujur ya. Saya melihat ya mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya saya melihat kalau misalnya nih ada yang kebanjiran, musibah, longsor di Konoha. Kalau seiman dengan mereka, mereka akan gercep itu membantu. Gercep banget ya. Tapi kalau nggak seiman guys, ya dari minoritas misalnya, dari agama Kristen misalnya, oh mereka akan pura-pura nggak tahu gitu ya. Ada juga yang peduli, nggak semuanya, tapi saya tidak mengatakan semuanya. Ada nggak banyak nggak peduli gitu. Kenapa? Karena nggak seiman. Ya.
Jadi seiman inilah yang menghancurkan negara kita kalau boleh jujur. Prinsip seiman ini, memilih pemimpin harus seiman, memilih teman harus seiman, memilih, pejabat harus seiman, memilih tetangga harus seiman, pokoknya semuanya serba seiman ya. Makan tuh seiman. Jadi kalau kita nggak maju sekarang ini apakah dipengaruhi oleh agama? Sangat. Prinsip apa yang, menghancurkan negara kita? Prinsip seperti apa? Ya prinsip yang penting seiman. Ini yang menghancurkan negara kita guys, tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nggak ada yang percaya, saya keluar-keluar seperti ini nggak ada yang percaya, nggak ada. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya melarang ada prinsip yang seiman, tapi ya, kalau kita berprinsip yang penting seiman seiman seiman, berarti seiman itu di atas senegara gitu. Nah, kalau seiman itu di atas senegara, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Gimana kita mau maju coba kalau kita hanya memilih yang seiman seiman gitu. Ya, sementara minoritas ada yang bagus misalnya nih, bagus jadi pemimpin dan sebagainya bla bla, nggak dikasih kesempatan gitu. Ya, lebih baik mereka keluar negeri gitu ya. Minoritas kebanyakan nyari rezeki di luar negeri kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena di Konoha itu nggak dihargai karena yang penting seiman. Saya ngalamin sendiri guys. Ya, dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia. Nah, karena saya itu minoritas ya, saya harus buka-bukaan di sini ya. Nggak semuanya tapi seperti itu ya. Tapi saya melihat ada privilege yang sangat-sangat luar biasa kalau seiman. Nah, karena nggak seiman dengan saya tuh ditekan terus guys ya, dikata-katain, dikucilkan gitu. Ya, saya dikucilkan bukan karena saya nggak mau kerja gitu, bukan karena saya nggak mau kerja sama gitu, satu tim, bukan. Tapi karena saya beda agama, ya. Dan mungkin teman-teman yang nonton video juga pernah mengalami hal yang sama ya. Saya rasa bukan saya aja yang diperlakukan seperti itu, karena saya minoritas, saya dikata-katain gitu ya. Kemudian kalau saya mau bergabung dengan mereka gitu ya, ya karena di tempat kerja saya itu minoritasnya cuma 1%, 2% ya, rata-rata mayoritas. Jadi kita nggak ada kesempatan, nggak ada chance buat itu, buat untuk berkembang, guys. Kenapa? Karena di perusahaan itu atasan saya itu ya beragama mayoritas gitu ya, bawahan saya juga agama mayoritas, semuanya mayoritas. Nah, saya itu dikucilkan gitu, sering dikucilkan. Bukan karena saya yang ngejahatin mereka gitu, bukan karena saya nggak mau bergabung gitu, satu tim, bukan. Bukan karena saya pengen mengasingkan diri, bukan. Tapi karena saya beda agama. Itu guys ya, jahatnya kalau Anda tahu gitu. Ya, cuman ini kan ditutupi karena apa? Karena jarang yang ada speak up gitu kan, jarang orang yang speak up maksudnya. Ya, jadi untuk jabatan sekalipun kita nggak ada chance, nggak ada peluang gitu. Karena apa? Karena seiman. Ya, saya tidak menyalahkan orangnya ya, saya tidak menyalahkan teman-teman saya dulu ya yang pernah ya mempersekusi gitu atau mengkerdilkan saya gitu atau ya menjelek-jelekan saya itu saya tidak menyalahkan. Yang saya salahkan itu ya pemuka agama gitu. Jadi pemuka agama sengaja ya memperuncing ini karena mereka melihat ada peluang gitu di dalam kitab suci, ayat-ayat kitab suci. Dulu saya nggak peduli guys kalau saya dikucilkan gitu, saya nggak peduli. Tapi lama-lama saya berpikir kok bisa gitu ya? Saya kan senegara dengan mereka, tapi kenapa mereka begitu jahat ya? Kenapa mereka mengucilkan saya ya? Saya berpikirnya gitu guys. Terus saya meneliti gitu, saya riset gitu, saya baca kitab suci mereka berkali-kali, berpuluh-puluh kali saya baca. Ya, ternyata saya menemukan ada ternyata prinsip yang mengatakan ya harus seiman gitu. Ada prinsip yang mengatakan yang penting seiman. Jadi bukan mereka yang salah gitu ya. Ya, pemuka agama sebenarnya harus bijak ya bahwa ini berbahaya, tapi pemuka agama sengaja memperuncing prinsip yang penting seiman ini untuk ya mempersekusi yang namanya minoritas. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah yang salah orangnya, pemuka agama atau kitab sucinya? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Andalah yang memberikan kesimpulan. Sekarang informasi sudah mudah diakses ya, jadi Anda bisa akses sendiri ya. Jadi saya speak up seperti ini biar tidak ada lagi orang seperti saya gitu ya. Saya dikucilkan karena apa? Karena beda agama, guys. Bukan karena saya menjahati mereka gitu, bukan karena saya nggak mau bergabung, berteman dengan mereka, bukan. Ada juga yang baik, saya harus mengakui, ada juga teman-teman saya yang, saat itu yang baik, yang beda agama dengan saya. Tapi jumlahnya minoritas, nggak banyak. Ya, kalau ada yang berteman dengan saya itu, pasti mereka ngata-ngatain juga, "Jangan berteman sama itu tuh," ya.
itu kan agamanya kafir gitu. Dan saya dengar sendiri di kuping saya sendiri, guys. Ya, jadi kalau misalnya Anda yang nonton video ini berpikir bahwa saya berlebihan gitu, kalau Anda berpikir bahwa haters daripada agama mayoritas di Konoha sekarang makin lama makin bertambah, itu bukan kesalahan daripada hatersnya, tapi karena mereka korban juga. Coba di antara saya yang nonton video, adakah yang korban gitu seperti saya gitu? Saya nggak punya salah apa-apa karena saya berbeda. Saya punya beda agama, maka saya dikucilkan. Itu sebenarnya kesalahan saya. Karena saya beda agama, beda pandangan, beda pilihan aja gitu, beda kepercayaan. Apakah ada yang seperti itu di video ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu apakah ini cuma perasaan saya, apakah ada korban gitu. Kemudian bagaimana dengan bergabungnya Iran dengan eh, Rusia dan China? Menurut saya pribadi ini nggak ngaruh, guys. Jujur ya, Rusia itu sekarang, mohon maaf ya, ya secara militer mereka kuat, tapi kan dunia ini kan sekarang tidak, cukup hanya militer doang. Butuh yang namanya teknologi, butuh yang namanya otak, butuh yang namanya ekonomi, ada banyak hal gitu ya yang kita butuhkan, media dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur ya, Rusia itu sekarang itu tidak seperti Rusia yang dulu lagi gitu, seperti Uni Soviet, bukan. Kalau kita perhatikan sekarang ini, ya, melawan Ukraina sekalipun, wah, susah banget, guys, susah banget. Ya, sekecil Ukraina sekalipun susah banget. Kenapa? Karena dibantu oleh Amerika. Itu, guys, ya, secara logis ya. Cuman di Konoha kan Rusia itu digembor-gemborkan gitu. Oh, Rusia itu bagus. Oh, Rusia itu sangat jago, luar biasa. Kenapa? Karena banyak umat daripada Rusia, karena banyak masyarakat Rusia itu beragama Muslim. Itu, guys. Sementara di kubu lain nggak ada gitu, di Ukraina nggak ada, mayoritas Kristen di sana. Itu, guys, alasannya. Licik sebenarnya. Ya, emang itu, Konoha kan licik berpikirnya. Ya, karena di Rusia itu banyak umat Muslim, ya, mereka mengatakan, "Oh, Putin itu pro Muslim." Enggak, dia biasa aja, dia nggak ada hubungannya dengan agama, dia bukan orang yang taat dalam beragama. Boleh dibilang Rusia itu rata-rata agnostik, guys, rata-rata ateis. Putin juga seperti itu, nggak terlalu peduli dengan agama, nggak terlalu peduli. Walaupun dia misalnya yang melakukan seremonial agama, itu cuman formalitas aja, mereka nggak peduli dengan agama, guys, ya, kalau boleh jujur, nggak peduli ya. Bagaimana dengan China? Ya, jadi Rusia itu udah lemah banget, guys, ya. Itu buktinya. Jadi mau bergabung dengan Rusia ke Iran nggak ngaruh, guys. Bagaimana dengan China? China itu oportunis, guys. China itu malas banget perang, malas semalas-malasnya perang. China itu nggak mau perang kalau tidak urgent-urgent amat gitu. Cina itu gini, guys, bukan berarti saya mengatakan Cina itu bodoh ya, bukan. Justru orang Cina itu IQ-nya tuh jago, guys. Tapi mereka oportunis. Mereka melihat untung dulu, apa sih untungnya kita melakukan ini? Karena apa? Karena Cina itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh agama Buddha. Buddha itu kan nggak terlalu suka yang namanya perang-perangan. Lebih baik mereka berdagang gitu. Cina itu kan lebih ke dagangnya. Ya, mereka nggak mau perang, guys. Ngapain mereka membela Iran perang versus Amerika? Oh, capek banget. Cina nggak mungkin mau. Kenapa? Karena di otak orang Cina itu otaknya dagang gitu ya. Apa sih untungnya? Ya paling mereka memanfaatkan peluang ini ya. Mereka akan menyedot minyak dari Iran gitu. Ya lagi-lagi Iran juga yang dieksploitasi gitu. Ya kan? Ya, walaupun Iran bergabung dengan China itu nggak ngaruh, guys. Ya, Cina itu lebih mengembangkan yang namanya dagang, usaha, ya, kemudian teknologi gitu ya. Saya melihat seperti itu dan saya salut dengan China, salut banget. Ya, China sudah mengerti bahwa dunia zaman sekarang ini tidak hanya mengandalkan militer, walaupun militer China juga kuat ya, tapi mereka lebih fokus di dagang saya perhatikan ya. Jadi mereka nggak mau diajak perang gitu sama Iran, nggak mungkin lah, nggak sebodoh itu. Saya melihat China nggak sebodoh itu, guys. Cuma warga Konoha ya membela yang namanya China ya. Kalau di posisi seperti ini warga Konoha bela China, guys. Tapi di sisi lain mereka ngata-ngatain juga gitu, ngata-ngatain ateis gitu, ngata-ngatain komunis gitu. Tapi kalau China itu berhadapan dengan Amerika, maka kita akan membela tempat yang namanya China. Kita tuh picik tahu berpikirnya, guys ya.
Kita tuh selalu dikung oleh yang namanya seiman seiman dan seiman. Oke, sekian video ini terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.